Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang fitur interupsi yang ada di microcontroller ATmega8535. Di microcontroller ATmega8535 itu telah dilengkapi dengan fitur atau fasilitas interupsi. Interupsi ini dikategorikan atas dua bahagian, yaitu ada interupsi internal dan ada interupsi eksternal. Nah, interupsi itu adalah pengertiannya adalah kondisi yang membuat suatu komputer atau mikroprosesor berhenti mengerjakan rutin utama atau sebuah program utama dan beralih melompat ke vektor interupsi atau ke alamat interupsinya untuk mengerjakan program yang ada di sana. Kalau sudah selesai, kembali lagi mengerjakan pekerjaan atau program yang utama yang ditinggalkan tadi. Kalau bisa kita analogikan, proses interupsi ini adalah sama sepertinya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu misalnya saya sedang mengajar, kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mengatakan bahwasanya dia minta izin untuk meminta sumbangan, misalnya seperti itu yang sedang terjadi. Maka kalau itu dilayani, maka orang yang mengetuk pintu itu adalah merupakan interupsi. Kalau itu kita layani, maka apa yang dilakukan? Pekerjaan saya yang sedang mengajar saya tinggalkan dahulu, kemudian saya persilakan bagi tadi mahasiswa yang tadi mengetuk pintu dan akan minta sumbangan, kita persilakan. Kalau itu sudah selesai, maka baru pekerjaan yang ditinggalkan tadi itu dilanjutkan kembali. Nah, jadi seperti itu proses interupsi. Nah, interupsi itu ada interupsi internal dan ada interupsi eksternal. Interupsi internal adalah penyebab atau pemicu datang interupsi itu datangnya dari dalam. Sementara interupsi eksternal itu pemicu atau penyebab datang interupsinya dari luar. Nah, kita contohkan, kalau kita analogikan sebelum kita membicarakan tentang fitur interupsi yang ada di microcontroller. Kita contohkan kalau seandainya untuk fitur interupsi eksternal ini kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Anda sedang serius belajar karena akan menghadapi ujian, sedang serius belajar, tiba-tiba ada pesan masuk ke WA. Kalau Anda layani, ini merupakan sebuah interupsi yang datangnya dari luar. Kalau Anda layani, maka yang Anda lakukan adalah pekerjaan tadi, sedang belajar tadi Anda tinggalkan, Anda baca dulu pesannya, kemudian Anda balas, selesai Anda membalasnya, Anda melanjutkan lagi pekerjaan atau belajar yang sedang Anda tinggalkan tadi. Seperti itu prosesnya. Maka ini adalah interupsi yang disebabkan datangnya dari eksternal atau dari luar. Nah, kalau yang dari dalam gimana? Kalau yang dari dalam itu interupsinya adalah contohnya kalau kita analogikan masih dalam belajar. Setelah pesan masuk, Anda layani interupsinya, sudah selesai, kemudian Anda lanjutkan lagi belajar, kemudian di tengah Anda belajar tersebut tiba-tiba perut Anda sakit, Anda merasakan kelaparan gitu, Anda lapar. Maka ini juga merupakan sebuah interupsi internal. Kalau ini Anda layani, berarti apa? Mungkin Anda pergi ke dapur dulu, atau Anda makan dulu, ngambil nasi, ngambil lauk, kemudian Anda makan dulu, Anda tinggalkan belajar Anda. Setelah Anda makan, baru Anda lanjutkan kembali belajar. Nah, ini merupakan proses interupsi. Nah, baiklah, di microcontroller itu juga disediakan fasilitas interupsi. Nah, pengertiannya adalah kondisi yang membuat suatu komputer atau mikroprosesor itu berhenti mengerjakan rutin utama dan beralih melompat ke vektor interupsinya atau ke alamat interupsinya untuk mengerjakan rutin interupsi. Maksudnya apa? Sekarang mikrocontroller sedang mengerjakan program utama. Tiba-tiba datang interupsi dari luar misalnya. Maka program utama yang sedang dikerjakan tadi itu dia ditinggalkan dulu. Kemudian dia meloncat ke alamat interupsinya. Nah, di alamat interupsinya itu pasti akan disediakan program apa yang harus dikerjakan. Nah, itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai dikerjakan, maka dia kembali lagi mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkan tadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bisa kita lihat. Ini
ini ada instruksi 1 sedang dikerjakan, instruksi 2 sedang dikerjakan, instruksi 3 sedang dikerjakan, dan instruksi yang ke N sedang dikerjakan. Nah, tiba-tiba peralihan mengerjakan instruksi ini, tiba-tiba ada ini penyebab ini datang, ya. Sumber interupsi penyebabnya datang, ya. Penyebab datang. Kalau ini dilayani, maka yang seharusnya mengerjakan instruksi yang ke-1 seharusnya mengerjakan instruksi 1, tapi tidak, dia melompat ke alamat interupsinya, mengerjakan apa yang ada di sana. Kalau sudah selesai, baru kembali lagi mengerjakan pekerjaan utama yang ditinggalkan tadi. Nah, seperti itu adalah fasilitas interupsi. Nah, vektor interupsi adalah itu alamat memori program yang menjadi tujuan pertama lompatan. Jadi ketika terjadi interupsi, kemana alamat yang akan dituju? Ini adalah merupakan vektor interupsi. Nah, vektor interupsi ini sudah fix, sudah diatur oleh masing-masing microcontroller. Nah, sumber interupsi. Sumber interupsi ini adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya interupsi. Nah, seperti yang kita sampaikan, sumber interupsi itu ada dua macam. Itu penyebabnya sumbernya dari eksternal, dan yang kedua adalah sumber interupsinya dari internal. Nah, kita bisa lihat tabel dari sumber interupsinya pada ini. Ini bisa kita lihat, ini ada 21, ya, ada 21 sumber interupsi yang bisa menyebabkan microcontroller meninggalkan pekerjaan utama yang sedang dikerjakan, kemudian meloncat ke alamat ini. Artinya apa? Kalau reset meloncat ke alamat 0. Nah, kalau interupsi eksternal, kalau INT0 ini berarti adalah interupsi eksternal. Ya. Ada sebuah data yang masuk ke kaki INT0, maka dia meloncat ke alamat 001. 0x ini adalah menandakan bilangan heksa, meloncat ke alamat 001 heksa. INT1 adalah interupsi eksternal 1. Jadi eksternal itu ada 3, ada INT0, INT1, dan ada INT2. Ada 3 sumber interupsi eksternal. Nah, kalau ada data yang masuk ke pin atau ke kaki INT0 atau INT1 atau INT2, kalau ini dilayani, ingat kalau dilayani, karena memang interupsi ini dia pengaturannya bergantung kepada software atau program kita, bisa kita layani atau bisa tidak. Nah, kalau seandainya kita layani, ketika penyebabnya datang, dia akan mengalami interupsi. Akan dia tinggalkan pekerjaannya, meloncat ke program interupsinya kalau sudah selesai mengerjakan program yang ditinggalkan tadi. Tapi kalau seandainya tidak kita layani, maka walaupun penyebabnya datang, maka interupsi itu tidak akan pernah terjadi. Nah, seperti itu. Nah, selebihnya yang lain selain INT0 itu adalah interupsi internal, interupsi yang disebabkan karena kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam microcontroller. Nah, contohnya ini timer 2 ini adalah ketika kita menggunakan timer 2, ini timer 1, begitu juga dengan timer 0. Ketika kita menggunakan fitur timer 0, timer 1 dan timer 2, maka itu bisa menyebabkan terjadinya interupsi. Begitu juga ini SPI UZAT ini adalah ketika terjadi komunikasi serial. Ketika kita komunikasi serial, itu juga ada beberapa yang bisa menyebabkan terjadi interupsi. Kemudian ADC ini ketika kita menggunakan fasilitas analog digital converter, merubah dari data analog menjadi data digital, maka ini juga bisa menyebabkan interupsi. Ini adalah ketika kita menggunakan penyimpanan data menggunakan EEPROM, maka ini juga bisa menyebabkan interupsi. Ketika kita membandingkan data analog yang masuk ke microcontroller, ini juga bisa menyebabkan interupsi. Jadi selain yang eksternal tadi, ini adalah interupsi-interupsi yang disebabkan karena kita menggunakan fitur-fitur yang ada di microcontroller seperti timer, seperti komunikasi serial, seperti analog digital converter, dan yang lainnya. Nah, kita fokus sekarang adalah membahas yang eksternal dulu. Kalau yang internal, itu berarti memang akan kita lebih bahas fokusnya ketika kita membahas subbab mengenai fitur-fitur yang ada di microcontroller tersebut. Nah, sementara yang eksternal, untuk INT0, INT1, dan INT2 itu adalah interupsi intereksternal atau penyebabnya datang dari eksternal. Kemana pemicunya? Itu adalah ke kaki INT0, ke kaki INT1, dan ke kaki INT2. Nah, dia akan datang ke sana, akan masuk ke sana jika ada data yang masuk. Kalau ini dilayani, maka dia akan mengalami interupsi. Maka pekerjaan utama yang sedang dikerjakan akan ditinggalkan dan akan dikerjakan program interupsinya. Kalau sudah selesai baru mengerjakan program utama. Nah,
Yang agak spesifik adalah reset, ya. Reset ini kalau yang tadi kembali lagi mengerjakan pekerjaan utama yang ditinggalkan. Kalau reset ini agak spesifik. Kenapa? Katakan spesifik karena reset ini ketika direset, ya, orang juga mengatakan interupsi. Sedang pekerjaan utama sedang dikerjakan, direset, dia tinggalkan program utama. Ya memang betul. Ketika kita sedang mengerjakan program utama, kita reset, maka pekerjaan utama atau program utama yang sedang dikerjakan tadi ditinggalkan. Dia meloncat ke alamat 0. Cuma di reset ini cuma hanya ketika dia meloncat ke alamat 0, dia tidak pernah kembali lagi setelah melakukan program, tidak pernah kembali lagi mengerjakan program yang ditinggalkan. Itu bedanya dengan interupsi yang lain. Nah, maka yang harus kita lakukan ketika seandainya kita ingin menggunakan fitur ini, ya, kita akan menggunakan fitur ini, maka yang harus kita lakukan adalah menginisialisasi fasilitas atau fitur interupsi ini. Nah, ini jadi yang harus kita lakukan sebetulnya proses inisialisasi ini enable sumber interupsi yang diinginkan, enable interupsi global, itu artinya adalah kita mengaktifkan, kita ingin mengaktifkan interupsi ini atau tidak, itu sebetulnya yang kita atur. Apakah ketika interupsi ini mau kita layani atau tidak? Seandainya kalau tidak kita enablekan atau tidak kita aktifkan, walaupun penyebabnya datang, dia tidak akan mengalami interupsi. Nah, kemudian rutin interupsi. Rutin interupsi ini rutin yang dikerjakan ketika terjadi interupsi. Atau yang dimaksud dengan rutin di sini adalah sebuah program yang kita buat, ya, yang akan dikerjakan ketika interupsi itu terjadi. Jadi berarti ada dua buah program yang akan kita buat. Ada program utama dan ada program interupsinya. Ketika misalnya terjadi interupsi, program utama ini ditinggalkan, dia meloncat ke alamat interupsinya dan mengerjakan program interupsinya. Kalau sudah selesai, kembali lagi mengerjakan program utama tadi. Nah, jadi seperti disampaikan tadi, ini alamatnya sudah ada masing-masing. Nah, ini 3 sumber interupsi eksternal. Jadi INT0 berada pada kaki port D2. Artinya ketika kita memanfaatkan fasilitas interupsi INT0, maka port D2 tidak bisa kita gunakan sebagai port input output biasa lagi. INT1 berada pada port D3, INT2 pada port B2. Nah, jadi ketika kita menggunakan fasilitas interupsi, maka port-port yang bersangkutan ini, port D2, port D3, port B2 tidak bisa lagi kita gunakan sebagai port input output biasa. Nah, ini register, nanti kita bahas. Ini register yang terkait enable instruksi eksternal. Ini registernya, ada register GICR dan ada register GFR. Ini kedua register ini cuma ingin mengatur, ya, tempat atau register tempat kita mengatur apakah interupsinya mau diaktifkan atau tidak. Nah, sebelum berakhir, saya akan menjelaskan, saya akan menerangkan sedikit untuk apa sebetulnya orang membuat fasilitas interupsi ini. Fasilitas interupsi ini biasanya dibuat orang untuk menghandle sesuatu yang emergency atau sesuatu yang accidental harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau saya aplikasikan pada sebuah program robot, contohnya program robot ini adalah program utama robot ini adalah mendeteksi jalur, misalnya mendeteksi jalur. Maka robot ini akan berjalan, kalau seandainya ada jalurnya lurus dia akan jalan, jalurnya belok dia akan jalan. Belok kanan, ada jalur belok kanan dia akan belok kanan, ada jalur belok kiri dia akan belok kiri. Nah, kemudian mungkin kita tambahkan sebuah sebuah sensor api yang bisa mendeteksi api yang kita hubungkan ke kaki INT0 misalnya. Jadi sumber api ini adalah sebagai pemicu interupsi eksternal. Jadi sebuah sensor kita gunakan sensor api, kemudian output dari sensor api ini kita hubungkan ke kaki INT0. Jadi sensor api ini akan menjadi sebagai masukan atau pemicu terjadinya interupsi eksternal 0. Nah, maka kalau ini kita implementasikan, program utamanya ketika kita jalankan, program utamanya sedang mendeteksi jalur, ketika ada jalur dia berjalan sesuai dengan jalur tersebut. Tiba-tiba ketika di jalan ada yang menemukan api, apa yang harus dilakukan? Apakah akan tetap berjalan? Tidak. Kalau akan tetap berjalan berarti dia akan terbakar. Maka yang dilakukan ketika dia menemukan api adalah dia tidak berjalan, dia berhenti, kemudian dia matikan api itu dulu, sumber api tadi, mungkin dia semprot dengan air programnya, ya, semprot dengan air. Kalau sudah mati, maka baru program utama
yang mendeteksi jalur untuk mengikuti jalur tadi itu dilanjutkan kembali. Nah, artinya apa? Program utama yang kita buat dalam kasus seperti ini adalah mendeteksi jalur, sementara program interupsinya adalah mendeteksi api. Jadi dia deteksi dulu jalur, kalau seandainya ada api, maka api dia matikan dulu, kalau sudah selesai dia kembali lagi mendeteksi jalur untuk melanjutkan perjalanan. Jadi bisa belok kanan, belok kiri tergantung jalur yang sudah dibuat. Oke, itu dulu sekilas tentang penggunaan fitur interupsi yang ada pada microcontroller ATmega 853.